Aku Hilda. Di video kali ini aku pengen banget nge-review buku. Sebenarnya aku biasanya lebih sering buat cerita buku sih. Jadi ada beberapa buku-buku yang sempat aku ceritain di YouTube channel aku. Teman-teman boleh mampir. Nah, tapi kali ini aku pengen banget nge-review buku Part of Happier. Dan alhamdulillah buku ini adalah aku sendiri yang nulis, aku sendiri. Tapi kali ini aku bakal nge-review secara objektif ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada unsur ataupun unsur yang lain hal gitu ya. Oke, nah di buku ini itu dia diterbitin di Guepedia. Dia diterbitkan tahun 2020 dan ketebalannya sekitar 122 halaman, which is sama daftar pustaka, terus kemudian halaman iklan dan juga kayak kata pengantar yang ada dari Guepedia dan juga dari penulis itu sendiri. Dan di buku ini dia memiliki garis merah tentang kehidupan rumah tangga seorang Tasya dan juga Farhan selama 5-10 tahun perjalanan. Nah, jadi dengan kedua anak mereka yang bernama Raina dan juga Reino yang selalu membuat hari-hari mereka tampak lebih lebih semangat untuk menjalani hidup gitu. Karena pada saat itu aku sempat membuat kisah yang sangat mengharukan ya, karena pada saat itu kondisinya Farhan dia terkena kecelakaan, terus kemudian dia pada saat itu lumpuh, tapi kata dokter dia bisa berjalan kembali, cuman memakan berapa puluhan tahun agar ia bisa berjalan kembali. Nah, setelah melewati beberapa puluhan tahun ini, mungkin kayak seorang istri tuh kayak pasti merasa kayak bagaimana ketika suaminya tidak bekerja gitu kan. Nah, di sini aku share masalah-masalah yang bakalan membuat kayak pembaca itu lebih dapat feel tentang baca buku Part of Happier ini. Ini buku kedua aku, yang pertama itu dongeng fabel, karena aku ngambilnya kayak 180 derajat berbalik gitu ya, maksudnya dari yang anak-anak terus kemudian yang ke dewasa gitu. Nah, tapi alhamdulillah buku ini udah terbit. Terus kemudian di sini ada salah satu pemeran atau tokoh yang membuat aku gemas dan juga membuat aku kayak kamu ngapain sih di sini gitu kan ya. Nah, dia adalah Fania. Fania ini adalah asisten manajer dari Farhan. Nah, pada saat itu Farhan telah diangkat sebagai manajer di perusahaannya. Nah, ini kehidupan rumah tangga Tasya dan juga Farhan ini mereka sempat retak gitu ya dindingnya karena hampir ada orang ketiga di antara mereka. Di buku ini banyak banget nasihat-nasihat yang bisa teman-teman ambil ya, karena kayak sebuah buku tanpa ada nasihat dan juga pesan yang dimaksudkan oleh penulis pasti kayak hampa gitu kan ya, maksudnya kayak lama-lama baca tapi kayak kita nggak dapet feel dan juga pesan yang tersirat di buku ini. Nah, pesan yang pertama yang bisa aku ambil dari buku ini adalah sebuah kesabaran di antara kehidupan rumah tangga itu kan pasti kayak ada sesuatu yang nggak cocok, itu kan kayak udah bisa rame gitu ya, maksudnya kayak udah beradu mulut atau bahkan bercekcok atau bahkan memarahi satu sama lain lah gitu. Nah, pesan keduanya adalah di sini ada taktik ataupun tips dari Tasya pada saat rumah tangganya atau dinding rumah tangganya sudah mulai retak, dia mampu membesarkan kedua anak-anaknya dengan maksimal gitu ya, maksudnya kayak menemani kedua anak-anaknya belajar dan juga melakukan aktivitasnya gitu sebagai seorang sahabat. Karena memang sedikit ya menurut aku ya kayak sedikit gitu kan orang tua yang mampu beradaptasi menjadi seorang sahabat kepada anaknya gitu. Thank you untuk Kejar Mimpi _Palembang karena udah mewujudkan mimpi aku untuk menjadi seorang penulis, dan juga aku bisa mereview buku aku sendiri secara objektif. So, aku ingin banget ikutan video kompetisinya Kejar Mimpi _Palembang. Terima kasih Kejar Mimpi _Palembang.